Selamat datang di room 18. Kalian lagi dengerin Karina Dewi. Salam kenal buat kalian yang baru aja klik audio ini. Aku benar-benar excited bikin ini guys, karena firstly podcastku aku post juga finally. Semoga setelah ini aku bisa bikin konten podcast yang lebih konsisten lagi, supaya aku bisa share ke kalian hal-hal yang aku tahu yang sebenarnya penting gak penting untuk dipahami lebih jauh lagi. Anyway, untuk materi-materi podcast yang bakal aku share ke kalian ini adalah pengetahuan yang pernah aku dengar, yang pernah aku baca, yang pernah aku searching dari berbagai sumber tentunya. Dan tentu saja ini adalah pengalaman orang-orang terdekatku. Mungkin ada sedikit pengalamanku juga yang ngena banget kebetulan di hatiku, dan rasanya pengen gitu berbagi ke kalian semua tentang apa yang ada di kepalaku gitu. Di podcast pertamaku aku bakal ngambil tema ghosting buat dibahas. Kata-kata ghosting akhir-akhir ini tuh sering banget dipakai di obrolan anak-anak gaulnya Indonesia, ibu kota terutama. Tapi kalau sekarang sih udah gak cuma di ibu kota, sudah menasional ke seluruh penjuru Indonesia. Karena ternyata tuh sosmed secepat itu bisa menyampaikan info ke setiap orang gitu. That's why aku pengen bahas ini lebih lanjut lagi guys. Ghosting secara harfiah diambil dari bahasa Inggris, dari kata ghost yang artinya adalah hantu. Nah, sedangkan kalau ghosting sendiri diartikan untuk seseorang yang tiba-tiba menghilang dengan sengaja. Nah, biasanya ini dilakukan sama gebetan atau bahkan pacar kalian sendiri. Ya, ibaratnya sih kita ngatain dia ghosting karena dia kayak hantu gitu ya. Datang tak diundang, pergi tak diantar gitulah. Tapi kadang-kadang balik juga, kadang-kadang enggak. Pokoknya tingkah mereka ya nggak jauh beda sama hantu gitulah ya. Nah, kalau kejadian ghosting ini sebenarnya sudah terjadi sejak dulu banget, sebelum kata-kata ghosting sendiri tuh nge-hype di 2 tahun terakhir ini guys. Cuman waktu itu muncul dengan pembendaharaan kata yang berbeda-beda. Kalau dulu kalian pernah dengar kata-kata ngegantungin hubungan, sebenarnya artinya nggak jauh beda dengan ghosting ini. Waktu itu kata gantungin hubungan ini juga sempat nge-hype dan sempat juga dibuat lagu sama Melly Goeslaw. Anak 90-an pasti bakal tahu inilah. Nah, habis itu lanjut lagi di era-era tahun berikutnya, agak lebih modern gitu kan. Gantungin hubungan tuh disebut anak-anak muda dengan PHP alias pemberi harapan palsu gitu. Terus di 2 tahun terakhir ini, karena di Indonesia kalau ngobrol sekarang ini kan agak western dikit gitu ya, kata-kata PHP udah berubah lagi menjadi ghosting yang hits banget di tahun 2018 akhir sampai dengan sekarang nih tentunya ya. Walaupun pengertiannya juga sedikit beda-beda, tapi pada intinya adalah ghosting diartikan semacam pendekatan atau pacaran yang ujungnya pergi tanpa kejelasan. Kejadian ghosting mungkin pernah kalian alami saat kalian kenalan sama seseorang, habis itu tuker nomor WhatsApp, kalian chatting, telepon, video call, atau bahkan udah sempet jalan bareng gitu ya. Saling tanya kabarnya, saling tanya. Biasanya kalau orang lagi cari bahan gitu kan, pasti pertanyaannya adalah lagi di mana, lagi apa, udah makan belum? Ya basi sih, tapi mau gak mau ternyata di kalangan anak muda bahasa ini sering banget digunakan untuk cari bahan obrolan sama gebetannya. Nah, tiba-tiba dia udah gak lagi kayak gini nih guys. Tiba-tiba dia ngilang, gak lagi nanyain hal-hal kayak gini sama kamu. Kesel gak kesel pasti ini ngeselin dong ya. Tapi coba kalian bayangin kalau kejadian kayak gini menimpa orang yang sudah punya hubungan, mereka yang udah di relationship, mereka udah janji gitu ya bakal saling sayang, bakal berbagi susah senang bareng. Terus kalian juga udah ngabisin waktu bareng, udah banyak hal yang sudah dikorbankan, baik tenaga, waktu dan juga materi pastinya. Parahnya lagi nih, kayak ada yang pernah diajakin pulang sama pacarnya, dikenalin sama orang tuanya. Itu kan berarti kalian udah dianggap bagian yang penting dalam hidupnya gitu ya. Tapi ada yang udah sejauh ini hubungannya masih tega ngeghostingin pacarnya. Wah gila sih ini ya.
menyakitkan kedengarannya, apalagi yang ngerasain ya guys. Orang yang digostingin pasti bakal ngerasa kayak dirinya tidak berharga, semacam ngerasa kenapa sih kamu tuh segampang itu tidak lagi membutuhkan aku gitu. Dan banyak banget kecamuk-kecamuk lain yang kebenarannya sebenarnya juga belum pasti, tapi udah muncul di kepala kita banyak banget. Sedangkan kalau si ghoster, orang yang ngeghostingin kita ini, biasanya perasaannya berbanding terbalik sama yang kita rasakan. Yang paling konyol nih, maybe dia ngerasa gak mood. Ya gak sih, bayangin gak mood loh dia ninggalin kamu, gimana dong? Ada yang kayak gitu. Terus alasan yang lebih masuk akal lagi, biasanya mereka merasa sudah tidak cocok lagi sama kita, udah gak pengen lanjutin hubungannya lagi sama kita. Atau jahatnya lagi, mereka sudah punya tujuan baru, entah sesuatu yang baru atau orang yang baru, tapi dia gak kuasa untuk mengakhiri hubungannya sama kamu dengan mengucapkan kata putus. Kalau kalian lagi ada di fase kayak gini guys, atau one day kalian bakal ngalamin ini, please banget ingat pesannya Karin, kalau apapun yang dilakukan orang lain ke kita, tidak sedikit pun merubah value kita. Yang mampu merubah nilai diri kita sendiri adalah tindakan kita sendiri. Jadi walaupun dia ninggalin kamu atau pergi dari kamu, bukan berarti kalau kamu tuh tidak berarti gitu. Hanya saja nih guys, kita perlu tahu kalau setiap orang berhak memilih apa-apa yang dia butuhkan. Ya pasti yang menurut dia tepat dan juga baik. Termasuk dia yang sekarang ini juga lagi ngeghostingin kamu. Karena kita gak akan bisa mengatur atau mengontrol sikap dan pilihan orang lain. Ya yang paling aman dan juga yang paling penting mulai sekarang adalah kita mencoba mengatur pikiran dan sikap kita sendiri guys. Apapun kejadian yang sedang menimpa kita, sebenarnya kalau menurut Karin, bukan kejadiannya yang paling penting. Yang paling penting itu adalah reaksi kita yang pada akhirnya akan menentukan endingnya. Kalau perbandingan sih kejadiannya 30%, tapi pengaruh terbesarnya adalah sikap kita. 70%-nya bagaimana cara kita menanggapi kejadian itu sendiri, ya nggak sih? Seperti halnya di ghostingin, itu kan juga sebuah kejadian yang let's say kita gak bisa hindari deh. Emang udah kita di ghostingin, mau gimana lagi gitu ya. Tapi reaksi seseorang waktu di ghostingin ini bakal beda endingnya kalau cara nanggepinnya juga beda. Mungkin option 1, kamu bakalan sangat terluka, sangat sakit hati, terpuruk, dan nggak bisa ngapa-ngapain pokoknya. Fokus sama sakit hatinya. Dan yang kedua, maybe kamu juga terluka, udah pasti, sakit hati. Cuman kamu memilih untuk tidak fokus pada rasa sakitnya, tapi fokus sama keinginan bangkitnya. Nah, sama-sama di ghostinginnya sebenarnya, tapi ketika kita beda reaksinya, pasti bakal juga berbeda nilai derita dari perbuatan si ghoster ini guys. Kalau pada intinya hubungan adalah komunikasi. Kalau dianya menghilang, artinya menurut Karin dia tidak ingin berhubungan, entah dalam jangka waktu sementara atau seterusnya, tapi intinya gitu. Nah, kalau dari pihak kita sendiri, sebaiknya kita berusaha menghargai pilihan orang lain, termasuk dia yang memilih tidak melanjutkan hidup tanpa kita, walaupun dengan cara yang ngeghostingin dan juga gak ada kata pisah sebelumnya. Tapi gak lucu juga kalau kitanya maksa-maksa dia untuk tetap stay sama kita. Aku rasa ini bakal jadi sesuatu yang tidak baik pada ujungnya. Karena di mana-mana sesuatu yang dipaksakan tidak akan baik hasilnya. Jadi tanpa perlu menyalahkan dia berlebihan guys, sebenarnya kamu sedang berdamai dengan keadaan. Walau pada semestinya kan kalau hubungan sebaiknya itu diselesaikan sama kedua belah pihak gitu ya. Tapi karena dia ngeghostingin dengan alasannya sendiri, satu-satunya nahkoda dalam perahu ya tinggal kamu. Jadi keputusan menuju jalan yang bebas tanpa ngerasa ditinggalkan atau menunggu, yang jelas-jelas bakal buang-buang waktu dan juga buang-buang energi positif kamu.
Coba kamu harus lebih sayangi diri kamu, bebaskan diri kamu mulai dari sekarang. Karena dia yang kamu sayang ternyata jelas-jelas gak sesayang itu sama kamu. Karena kalau emang beneran dia sayang, dia gak akan mungkin ngilang guys. Thank you udah dengerin Karina Dewi. Room 18 close dulu. Bye-bye.